Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Habis, podcast yang ngobrolin hal-hal yang penting dalam dunia kerja dan bisnis dengan cara yang santai tapi bermakna. Saya Edo, hari ini saya host kamu. Nah, topik kita hari ini sangat menarik seperti negosiasi dalam komunikasi bisnis. Kenapa penting? Karena hampir setiap hari, baik kamu pebisnis, karyawan, atau bahkan freelancer, kamu pasti melakukan negosiasi. Mulai dari negosiasi harga, waktu, atau kesepakatan kerja. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Pak Pito. Hai Edo, terima kasih sudah mengundang. Senang sekali bisa berjumpa di sini. Oke Pito, mungkin kita hari ini dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dalam konteks komunikasi bisnis? Negosiasi itu pada dasarnya adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam bisnis, negosiasi bisa terjadi di banyak level, mulai dari jual beli, kerjasama tim, kontrak kerja, sampai pembagian tanggung jawab. Oke, jadi negosiasi itu bukan hanya soal tawar-menawar harga ya? Betul sekali, kadang orang menganggap negosiasi itu cuma soal harga. Padahal dalam komunikasi bisnis, negosiasi mencakup juga waktu, ekspektasi, prioritas, bahkan nilai-nilai kerja. Intinya bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau dari pengalaman, apa saja sih kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan orang saat bernegosiasi? Kesalahan yang paling umum itu yang pertama, datang ke negosiasi tanpa persiapan. Ini sering terjadi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan atau batas minimal yang bisa mereka terima. Akhirnya mereka terlalu mudah mengalah atau justru terlalu kaku. Kedua, terlalu fokus pada kemenangan sepihak. Padahal negosiasi yang baik adalah win-win, bukan win-loss. Kalau salah satu pihak kalah, biasanya kerjasama jangka panjang akan sulit tercapai. Menarik. Jadi penting juga ya untuk memahami posisi lawan bicara kita. Sangat penting. Empati dan mendengarkan aktif itu kunci. Kita harus paham apa yang menjadi kebutuhan mereka supaya kita bisa menawarkan solusi yang saling menguntungkan. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Bisa kasih tips atau strategi yang praktis untuk negosiasi yang efektif? Tentu ada beberapa strategi dasar. Persiapan yang matang, ketahui data, angka, dan fakta sebelum mulai negosiasi. Termasuk mengenal siapa lawan bicara kita. Ini tentukan makna, ini istilah dalam negosiasi. Best alternative to a negotiation agreement. Artinya kita harus tahu alternatif terbaik kalau negosiasi gagal. Bangun hubungan, jangan langsung ngotot di awal. Mulailah dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang hangat. Gunakan pertanyaan terbuka, misalnya apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam kerjasama ini? Ini membantu menggali kebutuhan mereka. Jangan takut jeda. Kadang diam sejenak bisa memberikan tekanan psikologis dan memberi kita waktu berpikir. Oke, poin Mbakna menarik ya. Banyak yang belum tahu soal ini. Iya, padahal itu penting untuk kita tahu batas minimal kita juga. Jadi kita nggak terlibat di meja negosiasi. Kalau boleh, bisa kasih contoh nyata atau studi kasus singkat tentang negosiasi yang berhasil? Boleh. Saya pernah mendampingi sebuah perusahaan teknologi kecil yang ingin bekerjasama dengan perusahaan sebagai vendor. Awalnya mereka takut dari segi ukuran dan reputasi mereka kalau jauh. Tapi setelah kita persiapkan data, mulai dari keunggulan produk mereka, portfolio klien sebelumnya, dan nilai tambah yang mereka tawarkan, akhirnya mereka bisa menegosiasikan kerjasama yang setara. Bahkan mereka mendapat pembayaran di muka dan pembagian risiko yang adil. Wow, oke. Ini membuktikan bahwa kuncinya bukan soal besar kecilnya perusahaan, tapi bagaimana kita menyampaikan nilai kita ya. Betul sekali, komunikasi yang jelas dan percaya itu adalah kunci. Zaman sekarang banyak negosiasi yang terjadi melalui chat, email, maupun dari video call. Apakah ada tips khusus untuk negosiasi digital? Tentu saja, dalam negosiasi digital, kita kehilangan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh. Jadi penting sekali untuk lebih hati-hati dalam memilih kata-kata. Gunakan format yang jelas dan
profesional, lengkap setiap pembicaraan secara tertulis. Kalau memungkinkan, tetap lakukan video call di tahap penting supaya ada sentuhan personal. Gara-gara melalui video call jadi ini ya salah paham ya dari situ. Betul, makanya penting untuk membangun nada komunikasi yang tetap hangat meski lewat teks. Oke, nggak terasa ya udah 10 menit kita ngobrol di sini. Banyak banget insight dari Vito hari ini tentang negosiasi. Oke, mungkin sebagai penutup ada satu pesan singkat untuk pendengar kita yang sedang belajar menjadi negosiator yang lebih baik, Pak. Tentu saja pesan saya adalah negosiasi bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling baik mendengar dan memahami kebutuhan bersama. Jadi, kuasai komunikasi, latih empati, dan jangan takut untuk berlatih terus. Wah, keren banget ya. Terima kasih Vito sudah berbagi ngobrol bisnis hari ini. Sama-sama itu sukses untuk podcastnya. Dan teman-teman yang sudah mendengar jangan lupa follow podcast kita biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Terima kasih.